Pada kesempatan kali ini, aku Elgina Fauzia Hasna Dan saya, Rashmi Taza, akan menyampaikan sedikit informasi mengenai Sunan Giri dan juga Sunan Ampel. Di mana yang pertama ada Sunan Giri yang akan diberitahu oleh rekan saya, Elvira. Seperti yang kita ketahui, Sunan Giri lahir pada tahun 1042 Masehi pada abad 15. Sunan Giri juga dikenal sebagai Raden Paku, adalah seorang tokoh sufi dan ulama yang lahir di Jawa Timur. Dan Sunan Giri juga merupakan salah satu dari 9 wali yang dikenal juga sebagai wali songo yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Sunan Giri juga merupakan putra dari Sunan Ampel, seorang ulama terkemuka di Masjid Ampel di Surabaya. Sunan Giri dikenal karena kearifan spiritualnya serta kontribusinya dalam menyebarkan ajaran Islam di Jawa Timur. Ia juga mendirikan beberapa pondok pesantren yang menjadi pusat pembelajaran Islam dan tempat berkumpulnya banyak murid yang kemudian menjadi ulama dan tokoh agama. Sunan Giri wafat pada sekitar tahun 1419 Masehi dan makamnya terletak di Desa Giri, Kecamatan Pasuruan, Jawa Timur. Warisan spiritual dan intelektualnya masih terasa kuat dalam tradisi keagamaan Jawa hingga saat ini. Selain menjadi guru spiritual dan pendidik, Sunan Giri juga terlibat dalam urusan politik dan sosial, memberikan nasihat kepada para penguasa setempat serta membela kepentingan rakyat. Meskipun berada dalam lingkungan keislaman yang kental, Sunan Giri dikenal sebagai figur yang toleran dan bersifat berbagai lapisan. Fun fact, Sunan Giri juga memiliki karomah seperti Sunan yang lainnya juga loh. Bagaimana sih kisah Sunan Giri selengkapnya? Baik, sekarang kami sudah terhubung kepada rekan kami, Kaila, di lapangan. Assalamualaikum rekan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elgina dan Naswa yang sedang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di kediaman Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk. Terima kasih. Sunan, apa kabarnya hari ini? Baik di sini. Saya ingin bertanya mengenai perjalanan dakwah Sunan. Boleh. Jadi, apa tujuan Sunan menyebarkan agama Islam di Indonesia? Sebenarnya tujuan Sunan tidak lain tidak bukan adalah menyebarkan agama yang saya pelajari. Kebetulan saya mendirikan pesantren di Pegunungan Gresik. Jadi saya ingin menyebarkan ilmu-ilmu Islami kepada para santri di pesantren saya sendiri. Tujuan utamanya seperti itu. Lama-kelamaan saya mulai terpacu untuk berdakwah di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Wah, sangat menarik ya. Sangat mulia sekali perbuatan Sunan. Dari mana Sunan nama Sunan Giri menjadi gelar Sunan? Sebetulnya julukan Sunan Giri itu saya dapatkan ketika saya mendirikan pesantren di daerah Pegunungan Gresik. Pesantren itu disebut sebagai pesantren Giri. Maka dari itu saya sebagai pendirinya disebut dengan Sunan Giri. Kira-kira Sunan, metode dakwah apa yang Sunan gunakan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia? Metode yang saya sebarkan metode saya untuk menyebarkan agama Islam yaitu dari pendidikan, di mana saya mendirikan pesantren yang saya bilang pesantren untuk para santri, khususnya para santri menimba ilmu agama di sana. Dan metode dakwah yang kedua itu dari seni saya. Saya membuat beberapa kerajinan atau yang sekarang bisa disebut mainan anak-anak dan beberapa lagu Nusantara. Sangat menarik sekali ya Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amri. Setelah iklan barusan, kita lanjut wawancara kepada Sunan Giri yang sudah berada di depan saya. Jadi pertanyaan terakhir nih Sunan, apa harapan Sunan terhadap agama Islam di Indonesia? Dan apa pesan
sunan untuk pemuda-pemudi yang akan meneruskan jadi penerus bangsa? Harapan saya sih cuma satu, tetap beribadah, tetap menjaga bahwa kita itu umat Islam, jangan mencoreng nama baik Islam, apalagi terhadap santri-santri saya. Nah, pemirsa, tanpa kalian tahu dan tanpa kalian ketahui, Sunan Giri ini memiliki mukjizat atau karomah, 3 karomah yang ada pada Sunan Giri. Sunan Giri, apakah boleh diperlihatkan kepada teman-teman maupun saya? Saya sangat penasaran dengan karomah Anda. Apa saja karomah Anda? Ya boleh. Jadi karomah saya ini ada pasir ya. Bismillah. Nah, jadi karomah saya atas izin Allah yaitu merubah pasir ini menjadi kopi ya. Masya Allah. Karomah saya selanjutnya itu merubah batu ini menjadi gajah. Bismillah. Apa jadi? Masya Atas izin Allah. Dan yang terakhir karomah saya itu merubah pena kokoro. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keris. Ya, segitu karomah saya. Pemirsa, sangat tidak bisa kami bayangkan bahwa kejadian tersebut sangat terjadi di depan mata saya dan dapat disaksikan oleh pemirsa di rumah. Baik, oleh karena itu saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih Elgina dan Rashwa. Baik, terima kasih rekan Kaila sudah memberikan informasinya tentang Sunan Giri. Selanjutnya, kami masih ada cerita loh tentang Sunan Ampel. Bagaimana sih kisah Sunan Ampel? Baik, saya akan memberitahu mengenai Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir dengan nama Said Muhammad Ali Rahmatullah di tahun 1401 Masehi di Champa, Vietnam. Merupakan salah satu dari wali Songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal dengan pendekatan intelektual dalam berdakwah, berbeda dari kebanyakan wali yang menggunakan seni dan juga budaya. Sebelum berdakwah di Jawa, Sunan Ampel menghabiskan 3 tahun di Palembang dan berhasil menginsafkan Adipati Palembang Arya Dama. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Sunan Ampel yang tanpa kekerasan menjadi teladan yang sangat berharga dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Baik, sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami, Kaila, di tempat. Assalamualaikum rekan Kaila, apakah sudah tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nashwa dan Elgina yang sedang berada di studio. Saat ini saya sedang berada di kediaman Sunan Ampel. Sunan Ampel sudah berada di belakang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah datang hari ini dan mewawancara dengan saya, Sunan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinkan saya bertanya dengan Sunan Ampel. Anda merupakan orang yang sangat mulia dan terkenal dengan apa? Limo. Ya, maaf. Bolehkah dijelaskan apa itu falsafah Limo? Jadi falsafah Limo itu sebenarnya adalah berisi 5 larangan dalam agama Islam. Salah satunya itu larangan berbunuh diri. Masya Allah. Kalau begitu untuk pertanyaan kedua, Sunan bolehkah diceritakan kisahnya Anda bisa dijuluki sebagai Sunan? Saya mendapat panggilan Sunan karena kan Sunan adalah gelar walianku. Nama Ampel kan saya mengenal juga disematkan dari tempat tinggal saya dahulu yaitu Ampel Denta. Lalu metode apa yang digunakan oleh Anda untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia ini? Saya menggunakan metode pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman wacana intelektual dan diskusi cerdas serta kritis. Dikarenakan hal ini akan lebih mudah untuk diterima oleh agama. Masya Allah, sangat berjasa sekali ya.
hal mulia tersebut untuk saat ini sehingga agama Islam di Indonesia saat ini cukup menjadi mayoritas penduduknya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk rekan Kayla. Sekian dari kami mengenai Sunan Giri dan juga Sunan Ampel. Nyatanya banyak sekali ya sunan-sunan di Indonesia yang sudah menyebarkan agama Islam dan kami juga tidak akan bisa lupa dengan jasa-jasanya. Semoga kita semua bisa mengenang semua jasa-jasa yang telah dilakukan oleh sunan-sunan di Indonesia. Kami dari Amri TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.